Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Supriyatin, NIM AB 221035. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE tentang nutrisi selama kehamilan. Sebelumnya, mari Bu, silakan masuk. Mari silakan masuk. Ya, monggo silakan duduk. Mari Pak, silakan duduk. Sebelumnya saya tutup dulu ya pintunya ya. Sebelumnya saya data dulu ya Bu ya. Ibu namanya siapa ya? Nama saya Ibu B. Terus umurnya berapa? Saya umur 27 tahun Bu. Ini hamil yang keberapa ya? Baru hamil anak pertama ini. Ini ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini kan saya baru hamil anak pertama, jadi kan pengalaman ya Bu ya. Saya itu kan muntah-muntah terus sering kalau pagi terutama Bu. Nah, akhirnya saya sama Bu Bidan kemarin itu suruh cek HB karena kan mungkin makanan saya yang saya makan itu kan keluar lagi. Akhirnya cek HB di puskesmas, HB-nya cuma 11 katanya. Ya normal tapi agak berkurang gitu. Nah, mungkin ada nutrisi atau makanan yang harus saya makan biar memenuhi kebutuhan saya dan anak saya Bu. Oh iya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai gizi hamil sebelumnya? Saya baru hamil pertama ini Bu. Oh iya. Jadi ya tahu dari tetangga-tetangga kalau bilangin makan ini gitu. Tapi gitu. kan belum tahu yang detail dan pastinya apa Bu. Makanya saya kesini, saya minta penjelasan dari bidan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ida Dika yang bertugas pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang pentingnya nutrisi ibu hamil ya Bu ya selama kehamilan ini. Apa sih pentingnya nutrisi pada saat ibu hamil itu, pada saat kehamilan itu? Karena untuk pertambahan besarnya organ kandungan gitu ya, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kemudian prinsip pemenuhan gizi ibu hamil terdiri yaitu dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Kemudian kecukupan energi selama kehamilan itu apa saja, yaitu energi. Energi itu yang dibutuhkan saat kehamilan itu kurang lebih 300 kalori per hari ya Bu ya. Terus kemudian apa manfaat karbohidrat? Ya, karbohidrat itu sebagai sumber energi ya Bu ya. Jadi yang mengandung sumber energi itu dari makanan contohnya gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung dan sagu kayak gitu ya sebagai sumber energi. Kemudian manfaat dan sumber dari protein. Protein itu untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban, pertumbuhan jaringan mame dan uterus. Kemudian sumber protein itu dari apa saja? Dari makanan yaitu daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, tempe dan kacang, nah, gitu ya. Kemudian dari sumber lemak itu apa sih manfaatnya? Untuk untuk pertumbuhan jaringan plasenta dan perkembangan saraf janin. Sumbernya dari kacang-kacangan, biji-bijian serta jenis-jenis ikan. Kemudian ada lagi kebutuhan vitamin yaitu mineral. Vitamin yang dibutuhkan yaitu pas saat kehamilan itu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Nah, gitu ya. Jenis mineral itu apa saja? Kalsium, fosfor, Fe, zinc, asam folat kayak gitu ya Bu ya. Kemudian apa manfaat jumlah kebutuhan cairan? Jumlah kebutuhan cairan itu untuk mencegah dehidrasi dan konstipasi. Kebutuhan cairan itu selama kehamilan itu 2,5 sampai 3 liter per hari. Akibat kekurangan nutrisi pada janin itu bisa lahir prematur, lahir meninggal,
kemudian keguguran dan cacat bawaan atau BBLR. Jadi berat badan bayi lahir rendah, nah gitu ya Bu ya. Kemudian permasalahan yang muncul akibat kurang nutrisi itu bisa menimbulkan anemia, penurunan daya tahan tubuh, perdarahan selama kehamilan dan persalinan. Kemudian bagaimana cara mengolah dan menyajikan makanannya. Memilih makanan yang segar, jangan merendam sayuran yang sudah dipotong. Fungsinya apa? Agar vitamin B dan C tidak larut dalam air, kayak gitu. Jadi nggak boleh merendam sayuran yang sudah dipotong ya Bu ya. Kemudian menggunakan peralatan masak yang bersih. Dan memasak sayuran jangan direbus agar vitamin tidak hilang. Kemudian masak daging dan ikan sampai benar-benar matang. Jangan menggunakan peralatan dan untuk menyajikan itu dalam keadaan panas dari bahan plastik, kayak gitu tidak boleh juga ya. Terus hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Terus kemudian kerugian apa saja apabila berpantang makanan yang dipantang biasanya itu mengandung zat gizi yang diperlukan ibu hamil seperti ikan, telur, dan lain-lain ya Bu ya. Contoh menu seimbang untuk ibu hamil, contohnya 4 sehat 5 sempurna ya. Misalkan nasi, telur, tempe, sayur, buah, air putih minimal 8-12 gelas per hari ya Bu. Apakah ibu sudah paham dan mengerti? Ya, paham Pak. Ya, ya, sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Saya bisa melakukan yang seperti itu. Ya, semoga gizinya tercukupi ya, bayinya agar sehat. Ya, terima kasih. Melakukan evaluasi, pencatatan dan laporan.